Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safri Yazid Muafa. Di sini saya selaku guru penjas yang sedang mengampu program magang 3. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran tentang softball, yaitu berupa strategi dan taktik melakukan penyerangan dan pertahanan dalam permainan softball. Sebelum masuk ke materi strategi penyerangan dan pertahanan permainan softball, alangkah baiknya kita mengulang sedikit materi yang sudah diajarkan dulu agar kita semua bisa mengingat kembali apa penjelasan permainan softball dan fungsi dari setiap posisi yang ada di dalam permainan softball. Untuk penjelasan permainan softball, yaitu permainan softball dimainkan di lapangan oleh dua regu yang saling berhadapan. Tujuan permainan softball adalah mencetak poin sebanyak mungkin dan mematikan lawan supaya tidak mendapatkan poin. Oleh karena itu, strategi dan taktik penyerangan dan pertahanan permainan softball sangat diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pemain yang ada di dalam permainan softball. Yang pertama ada pitcher. Dia biasanya menempati posisi di nomor pertama. Tugasnya adalah merupakan pemain yang bertugas sebagai pelambung atau pelempar bola pada permainan softball. Posisi selanjutnya adalah catcher. Biasanya dia menempati di posisi kedua. Untuk fungsinya yaitu dia jongkok di belakang pemukul atau batter dengan tugas menangkap bola yang dilempar oleh pitcher tetapi tidak dipukul oleh batter. Kemudian selanjutnya ada infielder. Biasanya dia menempati di posisi nomor 3, 4, 5, dan 6, yaitu first base, second base, third base, dan shortstop. Fungsinya yaitu sebagai penjaga yang berada di daerah lapangan bagian dalam. Selanjutnya ada outfielder. Biasanya dia berposisi di nomor 7, 8, dan 9, yaitu left field, center field, dan right field. Tugas dari outfielder adalah sebagai penjaga yang berada di lapangan bagian luar. Selanjutnya ada batter. Biasanya dia posisinya di depan catcher. Fungsinya adalah sebagai pemukul pada permainan softball. Selanjutnya di dalam permainan softball ada dua regu yang bermain, yaitu yang pertama regu penyerang atau offensif. Di gambar tersebut yang memakai baju merah, biasanya untuk regu penyerang mereka melakukannya secara bergantian. Kemudian yang kedua adalah regu bertahan atau defense. Di gambar tersebut yang memakai baju hitam. Yang defense biasanya 9 pemain langsung turun ke lapangan. Sekarang kita masuk ke pola penyerangan softball. Taktik dalam penyerangan softball adalah siasat yang dipergunakan oleh regu yang mendapatkan giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh poin dan kemenangan dalam pertandingan. Taktik penyerangan yang sering dipergunakan dalam permainan softball adalah sebagai berikut. Yang pertama, pukulan pendek atau tanpa ayunan. Pukulan tanpa ayunan adalah usaha memukul melakukan pukulan ke arah base pertama, pitcher atau base ketiga dengan tujuan untuk membantu pelari menuju base berikutnya. Selanjutnya adalah teknik menyerang dengan cara pukul dan lari atau hit and run. Pukul dan lari adalah siasat yang dilakukan oleh pemukul untuk membantu agar
pelari dapat maju beberapa base di depannya dengan selamat. Taktik ini dilakukan apabila ada pelari di base pertama atau kedua. Keuntungan pukul lari adalah memungkinkan tidak terjadinya out sehingga dapat membantu mencapai base di depannya. Kemudian taktik penyerangan selanjutnya adalah mencuri base atau stealing. Mencuri base adalah siasat yang dilakukan oleh pelari di base. Mencuri base dapat dilakukan oleh satu orang pelari yang melakukan mencuri base dari satu base ke base berikutnya sewaktu pitcher melakukan pitching. Kemudian selanjutnya ada dua pelari pada dua base melakukan mencuri base. Misalnya seorang pada base pertama, yang lain pada base ketiga atau masing-masing pada base 2 dan 3. Ya, teknik pukulan selanjutnya adalah teknik pukulan melayang atau fly. Pukulan ini melambung ke arah outfield, bola dipukul jauh dan melambung ke arah outfielder. Taktik ini sangat baik dilakukan karena apabila bola tidak tertangkap oleh fielder, maka pelari leluasa untuk melakukan pergerakan dari base pertama ke base selanjutnya, bahkan bisa sampai ke depan home. Ya, selanjutnya kita masuk ke pola pertahanan. Pada dasarnya, strategi pertahanan dalam permainan softball adalah siasat atau usaha dari regu menjaga lapangan untuk mengagalkan serangan lawan. Kemudian daerah penjagaan softball dalam permainan softball itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama daerah infield atau daerah dalam yang berwarna coklat. Kemudian yang kedua adalah daerah outfield atau daerah luar yang berwarna hijau. Sekarang kita masuk ke taktik pertahanan. Taktik pertahanan dalam permainan softball ada tiga, yaitu yang pertama sistem pertahanan pendek atau close system atau bisa disebut C system. Kemudian yang kedua ada sistem pertahanan medium atau medium system, bisa disebut M system. Atau yang ketiga adalah sistem pertahanan jauh atau dalam atau deep system atau bisa disebut dengan D system. Untuk taktik close system biasanya digunakan apabila ada pelari di base ketiga yang menentukan kemenangan atau keadaan draw dan dalam keadaan kurang dari 2 mati. Dan untuk taktik medium system biasanya digunakan untuk melakukan double play, artinya mematikan 2 pelari sekaligus dalam waktu dan momen yang bersamaan dan berurutan. Kemudian yang ketiga ada taktik deep system, biasanya digunakan untuk menghadapi situasi di mana tidak ada satupun pelari di dalam base, sedangkan pemukulnya adalah pemukul jauh dan akurat. Ya, ini adalah formasi pertahanan dalam permainan softball. Ya, kali ini kita masuk ke teknik mematikan lawan. Di sini ada 5 teknik. Yang pertama adalah tangkapan langsung, yaitu dengan cara apabila pemukul atau batter melakukan pukulan kemudian langsung ditangkap oleh pemain bertahan, dan maka batter atau pemukul dinyatakan mati dan tidak berhak untuk melanjutkan larinya ke base. Kemudian yang kedua adalah mematikan di base, yaitu dengan cara bola dilempar ke base pertama dan pelari belum sampai ke base, maka pelari dinyatakan mati karena lebih dulu sampai bola ke base. Kemudian yang ketiga adalah tip, yaitu menyentuhkan bola ke badan. Kemudian yang keempat adalah gagal memukul bola sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima adalah double base. Ya,
Demikian penjelasan beberapa teknik dan strategi penyerangan dan pertahanan di dalam permainan softball. Sekarang silakan kalian, saya bertugas yaitu berupa bikin video teknik strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan softball. Dibuat videonya, dikumpulkan menjadi satu di flash disk, dikumpulkan paling akhir minggu depan. Ya, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan buat kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.